Ini saya hanya sesuai dengan ilmu fikih, saya tidak tahu dengan realita. Kalau realitanya begitu bahaya bagi saya. Dia adalah biasanya sebelum haid atau setelah haid atau ketika subuh. Ini yang normal. Kalau yang nggak normal karena sakit, karena bakteri atau karena virus dan sebagainya, itu bisa jadi keluar, bisa jadi juga keluar. Nah, apakah keputihan ini dia itu najis atau tidak? Itu ada dua pendapat para ulama. Tetapi kecondongan kita dan ini mazhab dari Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad, juga mazhab Syafi'iyah. Imam yang sangat masyhur di mazhab Syafi'i juga berpendapat seperti itu, yaitu tidak najis. Imam Rafi'i, Imam An-Nawawi, termasuk juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga berpendapat tidak najis. Dan dia juga tidak membatalkan wudu. Seandainya dia keluar di saat sholat, tidak membatalkan wudu. Dengan pertimbangan, kenapa dalil yang mengatakan tidak najis dan tidak membatalkan wudu itu lebih kuat? Pertimbangan pertama adalah Nabi SAW atau Aisyah radhiyallahu taala anha suatu hari didapati mengerik baju. Ini dibahas ya dalam bab membersihkan najis. Kemudian ditanya oleh seseorang bertanya tentang hukum mani kepada Aisyah. Kata Aisyah, saya biasa menggarik pakaian Nabi bersalah. Artinya maninya mengering harus dikikiskan begitu. Nah, apa hubungannya antara keputihan dan mani? Nah, Nabi SAW bersetubuh dengan istrinya dalam hadis ini Aisyah. Dan di antara waktu yang subur, seseorang pasti apa? Keputihan. Dan perempuan itu sangat keputihan. Sangat mungkin waktu subur dia itu keputihan. Nah, ketika seorang laki-laki atau suami berhubungan dengan istrinya, yang saat itu istrinya keputihan, otomatis juga akan bercampur tadi dengan, mohon maaf, air mani. Otomatis air mani bercampur dengan keputihan istrinya. Tetapi ternyata itu masih menempel di pakaian Nabi SAW dan dipakai sholat. Berarti tidak najis. Alasan kedua adalah perkara keputihan itu selama wanita itu sehat sebenarnya dia akan mengalami keputihan, walaupun ada yang sering ada yang tidak. Kalau hal itu terjadi pada semua wanita, ternyata kita dapatkan dalam riwayat fikih hadis tidak ada seorang pun wanita sahabiah yang bertanya tentang ini. Karena berarti mereka sudah maklum bahwa hal itu bukan najis. Kemudian di antara hal yang mendukung bahwa hal itu bukan najis dan tidak membatalkan wudu adalah para sahabiah, mereka tidak pernah membatalkan sholat mereka karena faktor ini. Kalau ada, pasti ada riwayatnya. Sama seperti doa zikir jama'i, doa berjamaah setelah sholat, itu kan di khalayak ramai. Okay? Kalau seandainya ada zikir jama'i setelah sholat, doa berjamaah setelah sholat, pastilah jamaah akan meriwayatkan kan sahabat yang hadir. Tapi tidak ada. Sama kasusnya wanita di zaman Rasulullah banyak, tapi tidak ada satupun yang mengatakan seorang wanita yang mengeluarkan keputihan itu dia terkena najis, dan tidak ada yang mengatakan juga itu membatalkan sholat. Jadi yang lebih kuat adalah wallahu a'lam, dia tidak membatalkan sholat alias tidak membatalkan wudu dan dia tidak najis. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin memiliki pendapat yang unik. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan keputihan membatalkan wudu, tapi kalau keputihannya sering tidak membatalkan wudu. Ini dia mengkiaskan dengan istihadah, darah penyakit. Oke? Darah penyakit itu dikhawatirkan juga itu tercampur dengan darah haid, sehingga kalau seorang yang punya darah istihadah kan juga walaupun itu tidak tercampur dengan darah haid, dia disunahkan ketika ingin sholat, setiap sholat wudu kan gitu, dalam masalah ini dibahas. Tetapi kalau keseringan
nggak perlu wudhu kata beliau, karena itu menyulitkan. Misalnya dia tadi sebelum mau sholat zuhur wudhu lagi, sholat zuhur wudhu, mau asar nih, kan kalau istihadah harusnya wudhu ulang walaupun wudhu tadi belum batal. Tapi kalau dia terus menerus nggak mungkin. Dia lagi takbiratul ihram, istihadah, harus wudhu lagi, nggak mungkin. Jadi dia sudah sholat wudhu, sudah wudhu sampai ke sujud, istihadahnya keluar lagi, sulit. Nah makanya di sini Muslimin mengatakan kalau keseringan pada keputihan dia tidak usah ulang wudhu. Tetapi wallahu a'lam, kaidah pun mengatakan adalah kaidah Islam itu mengatakan agama ini mudah. Maka dari situ kesimpulan juga bahwa keputihan tidak membatalkan wudhu. Allah